Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Kamis tanggal 2 April 2026. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas dan pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Juga melalui Kamis Putih hari ini, di mana kami sungguh menghayati bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus mulai mengosongkan dirinya sampai seperti manusia biasa, menderita bahkan mati di kayu salib. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya baca edisi yang kedua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu, ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin, firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu tadi, kita berikan sebuah tema atau nats renungan yang berjudul mewujudkan cinta kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup. Mewujudkan cinta kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada Kamis Putih ini kita memulai mengingat dan merayakan peristiwa penyelamatan Allah bagi kita. Kita dapat menyaksikan saat Ia memikul salibnya melalui jalan-jalan Yerusalem hingga ke bukit Golgota, Kalpari tempat tengkorak, di mana kita menyaksikan penyaliban, kematian, dan penguburannya. Kita diberi kesempatan untuk merenungkan bagaimana seluruh rencana keselamatan Allah yang berpuncak pada kebangkitan Yesus. Inti dari Yohanes 13 adalah berkenaan dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Waktu itu adalah hari Kamis malam, keesokan harinya Jumat. Yesus Kristus akan dipaku di atas kayu salib. Marilah kita untuk mempersiapkan hati kita semua ke dalam sengsara Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini, ada 3 hal yang penting perlu kita perhatikan melalui bacaan kita pagi ini, yakni 1. Pribadi yang pertama adalah Yudas. Siapakah Yudas itu? Dia adalah orang yang berpura-pura baik dan sopan, tetapi yang menyembunyikan kejahatan yang sangat besar. Ada 2 hal yang besar untuk kita pikirkan. Apakah pernah terpikirkan bahwa Yudas itu suatu hari akan mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak? Apakah pernah terpikir oleh Yudas sendiri bahwa dia suatu saat akan mengkhianati gurunya? Beberapa hari sebelumnya, Maria dari Betania mengurapi Yesus Kristus dari kepala ke kaki dengan minyak narwastu 300 dinar mahalnya. Itu adalah harga yang sangat mahal. Dan pada waktu itu, kemudian Yudas mengatakan, untuk apa pemborosan minyak ini? Lebih baik diberikan kepada orang-orang miskin. Seakan-akan dia dermawan, penuh dengan cinta kasih kepada orang-orang miskin. Pribadi yang kedua adalah Petrus. Siapakah Petrus itu? Dia adalah orang jujur. Petrus mengatakan, "Aku akan mati bagimu." Yesus katakan, "Petrus, engkau akan mati bagiku. Sebelum ayam berkokok, maka engkau sudah akan menyangkal aku 3 kali." Ayat-ayat ini diberikan kepada kita agar kita bisa belajar jujur dan tulus mengikut Tuhan. Tetapi keberhasilan kita mengikut Kristus sampai akhir tergantung bagaimana kita memegang iman kita itu. Kemenangan Petrus itu tidak akan terjadi kecuali Kristus memegang imannya. Pribadi yang ketiga adalah murid-murid. Murid-murid yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa yang dilakukan Yesus di depan mereka. Murid-murid pada waktu itu tidak bisa membayangkan sedikit pun akan adanya kematian Yesus keesokan harinya.
dan mereka semua akan porak-poranda dan tercerai-berai. Yesus Kristus pada siang harinya mengatakan, kita akan berkumpul malam hari ini untuk mengadakan perjamuan Paskah. Kemudian dia mendatangi murid-muridnya satu persatu dengan berlutut, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Melalui Yohanes 13 ayat 7 ini, yang kita baca tadi mengatakan, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau mengertinya kelak. Ayat ini mau menyatakan bahwa muridnya sama sekali tidak punya ide dan tidak tahu ini peristiwa apa. Setelah kejadian ini dan Yesus bangkit, mereka akan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dalam pembicaraan itu, Yesus Kristus menyatakan 2 kali, kamu tidak tahu apa yang aku katakan, dan kamu tidak tahu apa yang aku perbuat, tapi nanti kamu akan tahu. Mereka tidak tahu apa. Mereka tidak tahu bahwa salib itu adalah misi Yesus Kristus yang harus dilaluinya. Dan dari kematian Kristus, muncullah seluruh mata air kehidupan. Kristus rela merendahkan dirinya menjadi hamba, dan itulah yang terjadi pada pembasuhan kaki malam itu. Pembasuhan kaki bukan bicara tentang contoh moral Yesus Kristus yang harus diteruskan oleh murid-muridnya, tetapi pembasuhan kaki adalah antisipasi dari penebusan dan pembersihan yang Yesus akan genapi bagi murid-muridnya. Dan dia akan menjalaninya melalui perendahan diri sampai dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 dengan jelas bahwa Yesus yang datang di dunia ini adalah Allah yang merendahkan dirinya, Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, rela mati, bahkan mati di kayu salib. Juga dalam Filipi pasal 2, Paulus mengatakan, biarlah di dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan, lakukanlah seperti apa yang akan aku lakukan. Artinya, Yesus mendorong kita untuk boleh mengikuti jalan salibnya, dan kita tidak mungkin mampu untuk mengikuti jalan salibnya, kecuali jika kita mendapat isi hatinya, yaitu rela merendahkan diri dan mengosongkan diri seperti Kristus. Biarlah di dalam hidupmu bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan juga yang ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mewujudkan cinta kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup kepada sesama, kapan dan di mana saja. Semoga Roh Kuduslah senantiasa mengingatkan kita untuk hidup sesuai kehendak Allah, mulai dari saat sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Kami bersyukur atas selawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap mewujudkan cinta kasih Allah yang tak terbatas dalam hidup kami. Saat ini, kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tidiklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana dan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi.
baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan yang kami lakukan sehubungan dengan Kamis Putih nanti sore pada pukul 17, Jumat Agung dan Sabtu Sepi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Jauhkan kami dari segala halangan dan rintangan, khususnya cuaca yang baik. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa sebagai anggota majelis gereja, baik sebagai pendeta, penatua dan diaken, juga pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah singkat yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.